Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Lestari, NPM 1841268, kelas manajemen 18A, mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM pedagang sate, yaitu pedagang sate Syah Nasir. Karena pedagang sate ini buka jam 5 sampai jam 11 malam, jadi saya susah untuk datang ke sana untuk mewawancarai langsung karena sudah gelap dan ramai juga tempat usahanya. Jadi di sini saya akan sedikit memberitahukan tentang UKM pedagang sate yang saya ketahui. Di sini saya menjelaskan tentang pedagang sate yang berlokasi di Jalan Pulau Bacan Kedamaian, Bandar Lampung. Inilah lokasi pedagang sate Cak Nasir yang berada di tepat pinggir jalan yang tempatnya strategis dan mudah dijangkau. Tempatnya aman, nyaman, dan bersih, pelayanan pun baik, dan parkir motor pun cukup tersedia dan ada tukang parkir yang menjaga parkiran. Di tempat ini juga tidak hanya menyediakan sate saja, namun juga menyediakan sop dan soto ayam. Harga di tempat ini sate ayam biasa 20.000, sate ayam spesial 25.000, sate kambing biasa 25.000, sate kambing spesial 30.000, sop kambing 25.000, sop sapi 25.000, dan soto ayam 15.000. Penampakan dari sate ayam dan sate kambing, dan ini juga ada tersedia soto ayam yang porsinya lumayan untuk mengganjal perut. Tidak asing lagi makanan yang satu ini, yaitu sate yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Sate ini terkenal di Madura karena rasa yang enak, aromanya yang wangi dengan bumbu kacang yang kental atau bumbu kecap. Menu makanan yang satu ini banyak disukai di kalangan masyarakat, terutama anak-anak, remaja, maupun orang tua. Makanan yang satu ini banyak disukai karena rasa daging yang nikmat yang dibakar menggunakan arang dan dibumbui dengan bumbu kecap atau bumbu kacang atau bumbu kecap. Nah, tidak hanya dengan rasa yang enak, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang banyak seperti daging ayam, protein, vitamin, dan sebagainya. Jadi tidak heran makanan satu ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Makin banyak masyarakat yang memilih menu makanan satu ini untuk makan pagi, siang, dan malam karena rasa yang enak dan harga yang terjangkau. Di sini saya akan menjelaskan dari segi operasional. Dari segi operasional itu yaitu cara memproduksi sate ini. Satu, potonglah kecil daging yang ingin ditusuk ke bambu atau ke semacam tutukan sate dan dicelupkan ke bumbu dan diaduk dengan rata. Kedua, diamkan sebentar agar bumbu meresap ke daging, dan setelah itu bakarlah daging menggunakan arang. Setelah matang, taburi dengan bumbu kacang atau bumbu kecap dan irisan bawang atau cacahan timun. Nah, setelah itu sate siap disajikan. Dari segi sumber daya manusia, di sini kita karyawan sendiri, tidak ada orang lain
Jadi sudah pasti rasanya terjamin karena ini resep turun-temurun dari keluarga yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Nah, selain itu dari segi keuangannya, modal awal gerobak, terus peralatan masak, tungku sate, pisau, kipas, dan lain-lain. Gerobak harga 2.600.000 dan peralatan masak 350.000. Peralatan makan seperti gelas, piring, sendok, garpu itu jumlah 250.000. Total awal 3.200.000. Nah, terus dari penyusutan peralatan, gerobak 1/36 dikali 2.600.000 72.222. Peralatan masak 1/24 dikali 350.000 menjadi 14.583, dan peralatan makan 1/12 dikali 250 menjadi 20.883. Totalnya 107.638. Dan biaya operasional per bulan, belanja daging 26.000 dikali 5 kilo dikali 30 hari seharga 3.900.000. Beras bumbu arang 120.000 dikali 30 hari total 3.600.000. Biaya transportasi 160.000. Biaya penyusutan 107.638. Total biaya operasional 7.767.638 rupiah. Terus penjualan sate ayam per porsi 20.000 dikali 36 porsi dikali 30 hari jumlahnya 21.600.000 rupiah. Penjualan lontong 1.500 dikali 36 buah dikali 30 hari totalnya 1.620.000 rupiah. Total pendapatan 23.220.000 rupiah. Laba per bulan 23.220.000 rupiah dikurang 7.767.638 rupiah sama dengan 15.453 rupiah. Cukup besar untuk usaha yang satu ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang dari segi pemasaran. Dari segi pemasaran produk sate Cak Nasir ini, supaya sate dapat dikenal masyarakat dengan baik, maka kita harus melakukan promosi dengan baik agar usaha kita semakin lancar dan ramai. Kita akan, kalau di usaha kita membuat spanduk yang berada di depan lokasi usaha agar masyarakat yang lewat dapat mengetahui usaha apakah yang dijual di warung kami. Yang pertama, promosi di media sosial, karena di zaman sekarang orang-orang menggunakan gadget untuk mengetahui suatu berita, menggunakan seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Apalagi sekarang di Instagram ada kuliner Lampung yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui jenis makanan apa yang ada di Bandar Lampung. Nah, yang kedua, dengan melakukan bekerjasama dengan GoFood, karena di masa pandemi sekarang ini banyak orang yang takut untuk keluar rumah karena adanya COVID-19 ini. Nah, karena banyak orang yang takut keluar rumah, gunakan saja GoFood untuk memesan makanan agar makanan sampai ke kita dengan selamat tanpa harus keluar rumah. Jelaskan tentang risiko bisnis. Pastinya setiap bisnis itu mempunyai resiko sendiri. Beberapa risiko yang perlu dihadapi oleh setiap pelaku usaha yaitu risiko yang terdapat
pada pedagang sate ini, yaitu harga daging yang tidak stabil dan tidak menentu, dan banyak pengusaha sate yang telah ada. Di sini saya akan memberi saran kepada pedagang sate yang lainnya agar tetap semangat untuk bekerja keras. Di sini saya menyarankan agar carilah tempat usaha yang strategis, yang banyak orang tahu jalan itu dan banyak orang yang berlalu lalang di jalan tersebut. Yang kedua, buatlah makanan yang mempunyai ciri khas sendiri, tidak bisa ditiru oleh orang lain. Yang ketiga, memperhatikan kualitas rasa, kualitas tempat, dan pelayanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.